Bisa jadi dua sholat yang sama dilakukan seorang hamba, ternyata pahala yang didapatkan berbeda satu sama lain ya, sejauh langit dan bumi. Bisa jadi demikian. Nah, ini berarti fenomena ini mengajarkan pada kita apa coba? Mengajarkan apa? Mengajarkan betapa pentingnya ilmu. Betapa pentingnya ilmu. Seseorang nggak mungkin dia memotivasi dirinya untuk beramal seikhlas mungkin dan semurni mungkin bagi lillahi ta'ala dan sesuai mungkin dengan petunjuk yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan ilmu kan? Iya gak? Bisa nggak orang paham pentingnya keikhlasan tanpa menuntut ilmu, tanpa mempelajari tentang nilai keikhlasan? Atau lebih jauh lagi, bisa nggak seorang hamba memahami tauhid yang murni, tauhid yang tepat sebagaimana yang Allah maksud dan tuntut pada para hambanya tanpa menuntut ilmu? Bisa gak? Bisa gak? Maka akhirnya kita dapat simpulkan dari nilai ini. Hakikatnya emang nuntut ilmu wajib hukumnya ke atas setiap individu. Menuntut ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita ini. Iya kan? Dan dengan keilmuan itu juga seorang hamba bisa jadi dia melakukan sedikit amalan, nggak banyak, cuman ternyata dia mendapatkan kemuliaan dan keagungan yang lebih besar daripada seorang ahli ibadah yang hanya beramal dengan semangatnya saja tanpa keilmuan. Oke? Bisa jadi dua sholat yang sama dilakukan seorang hamba, ternyata pahala yang didapatkan berbeda satu sama lain ya, sejauh langit dan bumi. Bisa jadi demikian. Dua orang hamba masuk masjid dan kemudian sholat. Oke? Wudhu, masuk masjid. Kemudian sholat apa kalau baru masuk masjid? Tahiyatul masjid. Dia dapat pahalanya segitu, tapi yang satu dapat pahala berkali-kali lipat. Kenapa demikian? Karena ilmu yang ada padanya. Yang satu masuk masjid, oh namanya masuk masjid, tahiyatul masjid. Tuh. Iya gak? Gue diajarin itu mah dari kecil juga. Iya gak? Dia ilmunya cuma dapat segitu. Bahwasanya ada sunnah namanya tahiyatul masjid. Yang satunya masuk masjid dan dia sholat 2 rakaat, itu iya sholat tahiyatul masjid. Tapi itu sholat sunnah wudunya juga. Tapi itu sholat sunnah qobliyahnya juga. Habis itu dia mau sholat wajib. Oke? Lihat, dia kumpulkan beberapa sholat dengan satu kali sholat. Karena dengan ilmunya dia tahu kalau amalan-amalan sunnah bisa mix. Itu dari mana dia tahu kecuali dia ngaji? Hah? Kecuali dia menuntut ilmu. Akhirnya dia dapat pahala berkali-kali lipat dibanding padahal surah amalannya, maksudnya gambaran amalannya satu sama. Itu pentingnya ilmu. Demikian juga dengan memahami wajibnya keikhlasan dan ancaman bagi mereka yang rusak keikhlasannya di dalam amalan-amalannya, memahami itu, memahami ancaman-ancaman syariat terhadap mereka yang merusak keikhlasannya dengan keriaan, sum'ah dan lain-lain. Dengan memahami itu, seseorang akhirnya termotivasi setelah menuntut ilmu tentang itu, termotivasi dia untuk semakin mengikhlaskan amalannya. Makin sering dia beristighfar, makin sering dia beristi'adah dari Allah ketika datang bisikan-bisikan yang merusak amalan, merusak keikhlasannya. Ya enggak? Urgent enggak berarti nuntut ilmu? Urgent. Ke atas siapa? Ke atas para ustadz doang? Ke atas para penuntut ilmu yang kelak jadi kaderisasi ustadz? Bukan. Ke atas setiap individu muslim yang akan ditagih nanti di akhirat dan dihisab darinya tauhidnya, amalannya. Oke? Kita jadi bicara batasan sejauh apa seseorang wajib menuntut ilmu yang berkaitan dengan agama. Setiap individu terkena kewajiban menuntut ilmu yang berkaitan dengan agama nih, sebatas apa yang menjadi kewajiban mereka. Ketika wajib bagi dia untuk bertauhid, maka dia wajib mempelajari nilai tauhid. Nggak ada alasan, aku kan bukan santri, aku juga bukan calon ustadz, jadi aku nggak pelajari tauhid kan. Nggak ada alasan, nggak ada. Karena akan ditagih dari dia ilmu tentang tauhidnya. Dia mau. Dia terkena kewajiban zakat dari hartanya yang banyak, maka dia mesti pelajari zakat. Minimal yang berkaitan dengan kewajibannya aja. Paham? Dia udah mau haji, dia wajib terkena mempelajari bagaimana fikih haji. Karena berkaitan dengan
Kewajiban. Adapun memahami perkataan para ulama yang luas, mendalaminya dan kemudian memahami ikhtilaf dan lain-lain, nah itu baru fardu kifayah, itu nggak semuanya masuk. Tapi kalau seorang muslim terkena kewajiban sholat, maka wajib dia belajar fikih sholat. Kalaupun dia bukan santri, nggak ada alasan. Karena sholat akan ditagih darinya, begitu kan? Dia berbisnis, wajib dia pahami mana yang halal, mana yang haram dari bisnis yang aku usahakan. Bagaimana menyikapinya, dan lain-lain. Iya kan? Nah, sekali lagi, wahyu atau kabar-kabar demikian memberikan kita gambaran betapa urgennya bagi setiap individu muslim untuk menuntut ilmu, terutama yang berkaitan dengan tauhid dan keikhlasan. Ya.